Selamat pagi untuk anak-anakku pada hari ini. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti materi pembelajaran lanjutan pada hari ini. Baik anak-anakku, pada hari ini, adapun topik kita pada hari ini adalah kelanjutan materi minggu lalu, yaitu diskriminasi rasial dan etnis. Sebelumnya saya mau tanya, apa itu pengertian dari diskriminasi? Diskriminasi adalah pengkotak-kotakan atau perlakuan kepada kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Jadi diskriminasi ini juga adalah salah satu tantangan dalam kehidupan multikulturalisme. Ya. Diskriminasi rasial akan memuluskan praktik-praktik diskriminasi. Jadi rasial, praktek-praktek apartheid akan memuluskan praktek-praktek pengkotak-kotakan menurut ciri-ciri fisik, ya. Dan diskriminasi itu akan mengkotak-kotakan, membeda-bedakan sesama, ya, dengan melihat dari ciri-ciri fisik, warna kulit, ya, kelas sosial dan lain sebagainya. Nah, diskriminasi ini juga adalah ancaman di dalam keberagaman. Ya, praktik yang dapat memicu terjadinya masalah atau kesenjangan sosial. Ya. Nah, apa itu kesenjangan sosial? Yaitu perbedaan yang sangat mencolok atau sangat tajam antara si kaya dan si miskin. Ada perlakuan khusus kepada kelompok A dan pembiaran kepada kelompok yang lain. Jadi kesenjangan sosial ini juga adalah jurang yang dapat menyebabkan rasa tidak suka terhadap kelompok tertentu. Ya, ini benihnya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku, kita harus mengasihi dan menerima satu dengan yang lain tanpa memandang kelas-kelas sosial. Kesenjangan sosial juga akan menjadi benih perpecahan. Bisa juga kesenjangan sosial akan menjadi kesempatan ajang pamer, menunjukkan kekuatan. Ya, siapa yang kuat dia akan menang. Dan juga kesenjangan sosial ini adalah bisa menimbulkan merasa hebat dan cenderung bisa membuli. Ya. Nah, di Afrika Selatan pernah terjadi sebuah praktek kehidupan, yaitu yang disebut dengan apartheid. Jadi apartheid di Afrika Selatan itu adalah praktik-praktik rasial berdasarkan warna kulit. Ada diskriminatif, ya, pembedaan perlakuan terhadap warna kulit hitam dan putih. Ya, fasilitas yang diterima oleh warna kulit putih lebih bagus, lebih baik daripada orang-orang yang berkulit hitam. Ya. Nah, orang-orang berpikir, ya, boleh menyiksa masyarakat yang dianggap kelas 2 atau kulit hitam. Lalu seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela yang berjuang supaya jangan ada praktik apartheid dan diskriminatif. Ya, meski harganya harus mahal, dia harus masuk penjara, berpuluh tahun di penjara, dan indah pada waktunya akhirnya ia boleh menjadi pemimpin nomor 1 di Afrika Selatan, dan ia menolak praktek perlakuan politik apartheid, yaitu politik rasial, warna kulit, mengkotak-kotakkan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik secara lahiriah. Nah, di Amerika juga hal yang sama terjadi. Seorang tokoh yang bernama Reverend atau Dr. Martin Luther King Jr. Dia juga menolak dengan tegas dan keras praktik rasial yang luar biasa di Amerika Serikat.
ia berjuang bagaimana supaya hak-hak kulit hitam, kulit putih sama, ya, tidak ada pengkotak-kotakan dan tidak ada legalitas untuk boleh melakukan perbudakan kekejaman kepada kelas 2 atau warna kulit hitam. Ia diintimidasi karena perjuangannya, ia diserang sampai rumahnya dibom dan ia mati tertembak oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangannya menegakkan persamaan hak di dalam kehidupan di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia ada juga pernah perlakuan seperti pernah terjadi tahun 98, etnis Tionghoa atau Cina pernah mengalami masa aniaya yang hebat. Mereka diintimidasi, diperkosa, dijarah hartanya, dan ditakut-takuti. Inilah juga praktek-praktek diskriminatif dan rasial. Nah, diskriminasi gender, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan. Ya, penghapusan diskriminasi, ketidakadilan struktural. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan, ya. Oke, apa yang menjadi kesimpulan dari penjelasan kita pada hari ini adalah di mata Tuhan, laki-laki dan wanita secara fungsi tentu sama. Di mata Tuhan setiap orang, suku, ras, dan etnis berharga. Semua jiwa yang dirindukan ada dalam kerajaan surga. Mari kita saling menghormati dan menghargai dalam melestarikan budaya masing-masing sebagai aset bangsa dan kearifan lokal. Itu saja penjelasan pada hari ini. Silakan disimak, dipahami. Nanti kerjakan juga latihan soal yang share bersama dengan materi kita ini. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat. Pahami, kerjakan latihan soalnya, dan Tuhan memberkati. Selamat siang dan shalom.